Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maratul Jannah, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan semua teman-teman D1 PSR yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Dewi Lestari NIM 112 dan teman saya Sylvia Rahmawati NIM 113. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemahaman Menulis. Secara umum, pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Meskipun menulis dianggap sebagai aktivitas yang menguras konsentrasi, tapi ternyata banyak juga yang ingin menjadi seorang penulis. Memang, menjadi seorang penulis itu tidak sekedar memiliki niat dan cita-cita, tetapi juga harus memahami terlebih dahulu makna menulis. Fungsinya agar lebih bisa mendalami dan bisa konsentrasi lagi dalam menuangkan ide dan gagasan. Kemampuan menulis proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jenis-jenis proposal. 1. Proposal bisnis. Contohnya proposal pendirian usaha. 2. Proposal proyek. Contohnya proposal pengajuan dana kepada lembaga donor. 3. Proposal penelitian. Contohnya proposal skripsi, tesis, dan disertasi. 4. Proposal kegiatan. Contohnya proposal kegiatan seminar, pelatihan, dan lomba. Tujuan proposal. 1. Untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. 2. Untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. 3. Untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. 4. Untuk mengadakan acara berupa seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Pengertian dan ciri-ciri makalah. Pengertian secara umum, makalah adalah karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu masalah secara ilmiah. Ciri-ciri makalah merupakan hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan tentang suatu permasalahan yang terjadi, mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan, untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah, dan terakhir, dan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut cari karangan tanpa hiasan. Ringkasan bisa ditemui pada buku, bab, atau artikel. Menurut Keraf, ahli bahasa ternama Indonesia, ringkasan atau precis adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Meringkas adalah keterampilan untuk membuat reproduksi dari hasil karya yang sudah ada. Ciri-ciri dan cara membuat ringkasan. Agar lebih memahami bentuk ringkasan, berikut beberapa cirinya. 1. Mengungkapkan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. 2. Memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. 3. Mempertahankan urutan ide-ide pokok saat menyusun ringkasan. 4. Susunan ringkasan, sudut pandang, dan isinya mengikuti karangan asli. 5. Menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Cara membuat ringkasan. Membaca naskah asli,
mencatat gagasan-gagasan utama, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama, memperhatikan beberapa ketentuan. Pengertian resensi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku, karya seni film, dan drama. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda recentai dan bahasa Latin recensio, recenser atau juga revider yang artinya mengulas kembali. Resensi berisi tentang kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku. Jenis-jenis resensi yaitu ada 3, yaitu resensi informatif, yang kedua resensi evaluatif, dan yang ketiga resensi informatif evaluatif. Pengertian artikel yaitu jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang tertulis menggunakan bahasa ilmiah. Ciri-ciri artikel yaitu 1. Tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Yang kedua, sumbernya berasal dari fakta yang ada. Yang ketiga, bersifat faktual sesuai dengan data-data yang diketahui oleh si pengarang atau penulis. Yang keempat, isi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang didapat dari narasumber dan bukan dari pemikiran penulis. Yang kelima, isinya bisa berupa pemaparan biografi tokoh, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Yang keenam, gagasan atau topik harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembaca atau masyarakat umum. Manfaat artikel yaitu yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan menulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi menulis yang harus dicapai. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah atau melalui jurnal ilmiah. Yang kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang pemuda Pancasila. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Ada beberapa jenis laporan, yaitu yang pertama laporan berkala, yang kedua laporan administrasi, yang ketiga laporan kegiatan, dan yang keempat laporan hasil kunjungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.